Halo sahabat-sahabat VTuber, bagaimana kabar teman-teman semua? Saya senang sekali kembali menjumpai Anda semua. Saya berharap Anda selalu sehat, kuat, sukses dalam mengerjakan apapun. Nah, teman-teman, kali ini saya ada informasi yang sangat penting buat VTuber semua dan juga teman-teman saya yang sering melihat video-video saya atau teman-teman leader-leader VTube. Sebuah informasi saya sudah mendapatkan juga yang di-share oleh Brosem di grup FBS Creator. Tapi ada yang upload Bro Pak Effendi ya. Maka saya review aja dari videonya Pak Effendi, lebih seru ya. Nah, jadi teman-teman, tapi sebelumnya teman-teman ada yang lucu nih ya. 18 yang lalu saya upload video dan model saya seperti ini ya. Bikin suasana baru. Lalu ada yang ngikut-ngikut nih 3 jam yang lalu. Ya seperti cara saya nggak tahu lah, mungkin kebetulan kali ya. Yang katanya tidak pernah melihat video-video isi leader-leader VTube, mungkin kebetulan aja ya. Kebetulan ya teman-teman ya, pasti paham lah. Nah teman-teman, ini ada sesuatu yang hot nih ya. Saya pakai baju merah nggak ada pengaruhnya lah ya. Saya pakai baju merah kebetulan aja dari kemarin. Dan yang saya bahas juga ini yang merupakan hal yang penting ya, oke lah kalau Anda kaitkan hot-hot ya. Kenapa? Karena ternyata selama ini apa yang terjadi di VTube yang disampaikan oleh nanti Pak Noval, VTube ini semacam drakor, drama Korea yang belum berujung. Kita langsung aja lihat, dengar teman-teman ya. Kita sadari bahwa ada hal yang kita perlu ketahui. Ini Pak Sandy kira-kira bisa jaga rahasia nggak nih Pak? Waduh, ini sesuatu yang berarti yang nggak banyak orang lain tahu. Tidak Pak, ini karena saya punya beberapa kaca spion Pak yang saya tempel Jadi di setiap sudut kalau Pak. spion itu ngelihat sesuatu yang di belakang, ya kebanyakan orang tuh cuma ngelihat depan, kanan, kiri. Jadi ada berita di belakang Spion yang lagi terkenal ya. didapat oleh Terkenal. Lagi Pak. viral kata Iya spion Pak, ya. tentu. Ini kita bisikin ya Pak ya. Bisikin, jadi teman-teman Anda pakai headset Anda supaya Anda bisa dengarkan gimana Iya Pak ya. beritanya. Ya, jadi apa yang kita semua sedang lihat drakor ya. Drakor drama. Drakor-drakor ini yang diciptakan tentunya bukan oleh kami ya, tentunya oleh pihak-pihak yang mungkin bisa dibilang bulliers tadi. Oke. Orang yang membuli, orang Ya. yang menjatuhkan orang lain, haters, mungkin VTube dan sebagainya gitu ya. Ya karena leader-leader dari V+ dan VTubers ini saya rasa orang-orang yang punya intelektual yang sangat tinggi Pak. Jadi nggak punya waktu Jadi, untuk bikin drama Saya rasa drakor itu. ini kayaknya dapat spion, katanya spion berarti ada berita dari Ada sutradara. dari para bukan di antaranya haters, Ya. orang yang menjelekkan gitu ya. Nah, berita ini baik ya. Baik untuk Bingung jawabnya. iya karena saya sendiri merasa bahwa berita ini adalah sebuah hal yang baik untuk kita sadari ya, bahwa ternyata sesuatu hal yang selama ini kita lihat di pengembangan dari informasi gitu, ini ternyata loh Pak Sandy gitu, ini ada sutradaranya gitu. Oh, ada sutradaranya. Oke, jadi dia kalau sutradara ini dia memahami kondisi. Betul. Ya, berarti memahami kita VTubers, Ya, juga ya. V+, Ya. gitu ya, leader-leader. Tentunya mereka juga dalam membuat sebuah film kan, membuat sebuah alur cerita ya. Oke. Mereka pasti akan mempelajari dan mempelajari si tema film yang mereka mau angkat nih, situasinya mereka akan pelajari lebih ke kekuatan dari tema yang mereka akan angkat ini. Dan saya melihat bahwa Ramadan ini nah ini cukup menarik Pak.
karena mereka mengakui. Jadi para sutradara ini ya, jadi orang yang dalam yang membuat speech yang kebencian ataupun menjelek-jelekan gitu ya, ini Pak Nova mendapat berita, bukan informasi lah tepatnya, Iya, Pak. langsung mereka sendiri gitu ya, sutradaranya sendiri yang ngomong begitu ya. Betul, Pak. Kalau salah satu sutradara atau beberapa atau Beberapa, Pak. beberapa Ya, beberapa sutradara informasi apa nih yang mereka yang sebetulnya yang tadi saya bilang spion itu, ya pada intinya mereka sendiri sebenarnya yang membocorkan. Ya, karena spionase-spionasenya itu. Jadi mereka ini, ya, para sutradara ini merancang sebuah strategi karena mereka melihat bahwa kekuatan dari kita ini yang dimana para VTubers, para leaders di komunitas kita ini benar-benar punya kemampuan. itu statement mereka. Statement mereka, Pak. Ini jelas loh, Pak. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau gegabah. Ya. Mereka kecenderungan bahwa apa yang mereka lempar kepada komunitas kita, hal-hal yang negatif, itu gampang dipatahkan oleh kami. Oleh kita ini itu gitu. statement mereka. Statement mereka, Pak. Oke. Karena mereka merasa Wow, teman-teman ya. Jadi ulah mereka ini sebenarnya hanya nakut-nakuti lah ya. Ya kurang lebih kunti yang sering saya bahas yang lalu. Mereka tidak punya dasar, mereka coba menakut-nakuti orang, mengintimidasi orang. Saya juga diintimidasi oleh yang si ubanan, yang katanya cerdas, ya. Ya dari dulu ya lihat, dari dulu dia melaporkan saya ke pihak yang berwajib pemerintah, tapi tidak ditanggapi karena paling dia bilang siapa sih ini orang, kurang waras kan, seperti yang saya bahas kemarin. Nah biasanya kalau orang sudah berumur itu lupa diri, kelakuan seperti anak kecil, maka saya buatlah thumbnail itu bocil ya kan. Udah kembali ke pemikiran lama. Bisa jadi karena itu kan udah seperti kayak anak-anak, atau bisa juga karena faktor purbakala, ya boleh lah. Teman-teman. Aduh. Kita lanjut ya. bahwa para VTubers dan para leaders ini mereka tidak meragukan, ya, kita ini memiliki kemampuan tinggi, Pak. Oke, jadi teman-teman, statement ini adalah statement dari sisi sutradara tanda kutip ya para haters ini, bukan Bullies. dari sisi kita Dan ya. bully. Jadi Betul. kita juga memahami apa mereka, siapa mereka dan apa yang mereka katakan. Ya. gitu kan. Untuk itu, karena mereka memahami bahwa yang mereka ingin jadikan bullying itu adalah orang yang tidak biasa, maka satu-satunya cara mereka yang untuk mensutradari drama ini adalah mereka memakai sistem premanisme, Pak. Jadi skemanya ya mereka menakut-nakuti, Pak. Oke. Salah satunya caranya mereka lakukan menakuti dalam bentuk Ya tadi mereka melakukan mencoba untuk satu persatu leaders atau VTubers ini dimatikan karakternya, Oke. dan Pembunuhan karakter. dan beberapa yang kelihatannya yang saya lihat yang tadi ya, yang terakhir itu ada beberapa nama yang muncul kan. Oke, nama-nama itu. Iya, nama-nama itu, dan saya cukup kenal dengan nama-nama itu adalah orang-orang yang bukan sembarangan nama-nama yang disebutkan itu. Jadi saya melihat ada ketakutan justru dalam sutradara ini kepada nama-nama itu. Oke, kan lagi teman-teman bahwa informasi ini bukan dari Pak Noval pribadi, tetapi dari informasi dari apa nih, audio, dari audio ya, dari sutradaranya sendiri ya, ya akhirnya ini beliau sutradara inilah yang menyampaikan statement itu. Betul. Jadi ini Beliau-beliau adalah kurang berita waras. baik bahwa mereka pun orang yang dalam media sosial ketika mereka membenci dan menyerang, sebenarnya mereka juga mengakui. Yes. Mereka mengakui kita ini memiliki kecerdasan,
memiliki kemampuan dalam hal eh, berpikir positif, ya. Dan tidak cuma itu, kita ini adalah orang-orang yang mereka takuti karena memiliki, ya kalau bahasa mereka itu tapi ini bahasa mereka ya, yang dalam tanda kutip ini sesuatu hal yang memang ya bahasa bullying gitu. Artinya mereka katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang ahli untuk mencuci otak. Pencuci Pak, otak. Pak Sandy memang belajar di mana Pak? Di Afghanistan Pak. Jadi teman-teman jelas ya. Sampai di sini saja untuk perbincangan Pak Noval dan Pak Sandy. Teman-teman sudah melihat ternyata selama ini hanya mereka menakut-nakuti. Karena mereka menganggap bahwa para leader-leader, khususnya ada 18 nama ya teman-teman, kalau melihat di channelnya yang orang kecewa itu ya. Itu ada 18 nama dan termasuk ada nama saya. Sebenarnya mereka punya ketakutan. Saya nilainya saat itu, mereka punya ketakutan karena mereka tahu kesalahannya di mana. Maka mereka mencoba melakukan sesuatu yang seolah-olah mereka itu yang lebih benar, ya kan, membela diri. Nah, jadi sebenarnya mereka tuh membela diri, tapi dalam hati kecil mereka punya ketakutan. Karena banyak sekali history di YouTube yang bisa jadi dasar untuk jadi history dasar untuk bisa nanti jadi jika ada hal yang lebih lanjut manajemen akan ambil kan. Nah, kita tidak tahu. Nah, maka mereka mencoba membuat suatu informasi-informasi atau opini-opini yang seolah-olah mereka itu adalah paling benar, ya kan? Tapi saya selalu mengatakan bahwa dari mana dasar berdirinya mereka menganggap diri paling benar, ya kan? Maka sekarang sudah mulai menggait kekuatan, nggak tahu entah kekuatan dari mana, yang ya seperti biasa lah, yang kita langsung bisa nilai seperti yang dilakukan oleh si Ubanan itu yang katanya aktivis apa, aktivis kemanusiaan, aktivis apa ya, yang membela siapa. Nah, inilah yang mereka kerjakan, mencoba cari perhatian, mereka mencari pembelaan dari masyarakat dan mencoba mengatasnamakan diri mereka MAP mungkin, ya kan? Nah, tapi kan dalam hal ini para VTuber tidak pernah dirugikan sejak VTube on. Nanti setelah orang merasa dirugikan ketika ada yang sekarang terjadi di off-kan oleh regulator, ya kan? Nah, jadi teman-teman, ini informasi yang hot buat teman-teman semua, dan jangan lagi mau ditakut-takuti ya oleh ya khususnya yang si Ubanan yang ya semualah haters, baik itu haters yang dulunya membuli juga si Ubanan ya. Gimana caranya? Kan yang satu itu kan dia mengatakan kepada si Ubanan bahwa dia motivator gagal, dan saat itu dia mengatakan bahwa dia sudah terbukti jadi motivator, beda dengan dia katanya. Saat itu membuli juga si Ubanan, dia katakan motivator gagal. Nah, sekarang udah minta maaf ke motivator gagal yang dia dulu hina-hina. Ya, bagaimana caranya mau dipercaya dengan orang-orang begini? Sebentar-sebentar A, lain besok-besok A, besok-besok lagi B, besok-besok C. Jadi kita bingung kalau mau ngikut orang begini gini, iya kan? Loncat-loncat. Jadi kita bingung ikuti. Nah, kalau kita ikuti orang yang seperti ini, apapun bisa terjadi dengan Anda. Sebentar-sebentar akan Anda ditinggalkan. Ya sudah terbukti kan? Dulu membela VTuber, mati-matian loh. Iya, memperkenalkan diri terlalu gimana gitu, seolah-olah udah semuanya jadi Indonesia jadi VTuber semua. Dalam sekejap meninggalkan VTube dan menjelek-jelekkan VTube. Yang dulunya mengatakan ke si Ubanan
apa namanya, motivator gagal, sekarang berkawan, akan ada koordinasi untuk 18 nama termasuk nama saya kan. Kenapa saya bahas ini? Karena dia menyebutkan nama saya dari channel dia. Kan saya sudah bilang, siapapun kalau yang mereka youtuber pemula nggak usah respect lah, itu mah. Kalau ini kan ya perlulah, udah lumayan pengaruhnya, maka perlu di counter, khususnya juga yang Subanan yang katanya pintar itu, yang katanya lulusan IT luar negeri itu, modelnya seperti itu. Yang menyarankan jual gorengan, yang kalau jual gorengan tuh berisiko juga, modal 2 juta gerobak, tiap hari beli tahu isi, dikerjakan subuh-subuh. Kalau Anda bawa ke pinggir jalan, kalau kita nakut-nakuti, siapa tahu nanti nggak ada yang beli gorengan lu gimana. Nah, ya itu kan kuliah di luar negeri, anjurkan orang jual gorengan, cocok. Pintar ini, pintar, ya kan? Hebat. Nah, kemudian dia adalah seorang master teologi, lalu membuat orang ketakutan, mau berusaha di masa pandemi di YouTube. Dia adalah master teologi. Ini hebat, ya, hebat. Itu yang pernah lapor-laporkan saya kan 3 kali kalau tidak salah. Tapi paling orang bilang siapa sih ini orang kurang waras kan, melapor-laporkan sesamanya, menekan sesamanya, mengintimidasi sesamanya. Itulah MTH. Cocok, pintar, cerdas. Yang selalu bilang salam cerdas Indonesia, aku sampai tangannya itu terputar ke belakang kan. Ya memang fakta lah. Yang ubanan mulai keriput-keriput di sini. Ya memang terima kenyataan lah. Aduh. Nah, katanya hebat. Dia bilang percayalah kepada saya. Saya ini terpercaya. Terpercaya dari mana? Lu bahas aplikasi orang, coy. Jadi teman-teman, ini adalah berita hot di kalangan mereka, membongkar sendiri bahwa mereka sebenarnya punya ketakutan terhadap leader-leader. Dia mengintimidasi, iya. Dia menekan, iya. Dia membunuh karakter, iya. Itu yang saya alami. Dilaporkan saya dengan mengatakan penyebar hoax. Tapi sampai sekarang, kayak Kominfo kan dia laporkan. Nggak ada tanggapan. Kenapa? Ya kerjaan orang kurang waras. Yang katanya cerdas, yang MTH cerdas itu. Cerdasnya itu membuli orang. Cerdasnya itu mengata-ngatai orang bebek, ya kan, setara dengan binatang. Itulah MTH hebat, pintar, keren itu. Itulah cerdasnya dia. Oke teman-teman, tetap sabar VTuber, berpikir positif. Saya berhak meluruskan apa yang mereka sampaikan. Ini adalah hukum kausalitas, ya. Dan ya saya bukan anak kecil lah, ya. Saya juga banyak kali berurusan dengan ya memang yang berwajib. Itu hal biasa, ya. Dan lebih bagus kalau memang benar-benar mereka berani, ya. Saya kan dari dulu selalu bilang, oke, kita mau bermain di mana? Ayo. Bermain di YouTube silahkan, di mana? Oke, tapi kan faktanya dia itu tong kosong nyaring bunyinya. Kalau dari channelnya itu seolah-olah gimana gitu, heboh. Lalu mengatakan mampus lu, mampus. Kepada saya dia bilang, mampusnya di mana? Saya masih main YouTube nih, jalankan aplikasi SCW lagi sambil nunggu VTube nih. Ya, lu mau ganggu lagi? Pernah mereview video saya, dia bilang, ini anak dimanfaatkan aplikasi Ponzi. Nah, lu mau tekan kalau saya review SCW, kalau saya membahas apa yang saya kerjakan, lu pusing, lu gila urusan, ya review juga dong. Kalau saya urus lu gimana? Gimana sih? Ini orang kata cerdas. Aduh, cerdas bagaimana sih ya? Kalau dibilang cerdas ada solusi. Tapi yang dia kasih solusi juga gorengan. Aduh. Tidak cocok dengan era 4.0. Buset kau. Lalu pernah menyarankan snack, tidak ada izinnya saat itu. Cerdas ini orang ya. Dia mau berjoget. Lalu saat itu dia sarankan apa namanya nih, Raja View. Tapi belum tentu anak-anaknya itu mereka YouTuber, itu hanya khusus untuk YouTuber. Inilah kecerdasan dia. Hebat. Ya kan? Tuh kuliahnya di mana itu? Saya nggak yakin. Saya bilang nggak yakin lah. Terserah dia mau gimana. Oke teman-teman, semoga Anda tetap setia VTuber, berpikir positif, tidak ada yang salah. Kita berusaha. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, termasuk yang saya sempat bahas Mark Zuckerberg.
dia menemukan Facebook, sebenarnya Facebook bukanlah tujuan dia, tapi itu adalah dia sudah melakukan berulang-ulang apa yang dia mau coba kerjakan, akhirnya Facebook berpihak ke dia. Artinya apa? Kita mencoba melakukan sesuatu dengan berulang-ulang, maka pasti kita akan sukses. Ya teman-teman ya. Saya Dema memberkati Anda semua, sukses.